Nah, yang terakhir ditepuk tuh saya di belakang. Puk. Saya pikir tuh angin, ternyata masuk gang. Wes, udah munggah katanya. Ternyata yang satu udah selesai, dia naik juga. Yang dua masih diem, posisi gini. Malah merem gini. Coba tangannya gini. Dibilang sama dia itu adalah, loh, kok aku di sini katanya. Aku kan masih nari katanya. Dia tuh ternyata masih merasa menari, Mas. Selama 7 hari itu? Selama 7 hari masih merasa dia menari. Di situ, cuman kata dia, yang aneh bedanya adalah penontonnya beda. Kalau ada pemain yang bagus, pemain yang ibaratnya cakap, ganteng, itu akan diambil ke alam gaib. Bahkan ada yang sampai meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping saya ini udah ada Bang Yudi. Waduh, Abang, ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Mas. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Terima kasih Bang Yudi nih. Nah, sebelum Bang Yudi menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Yudi. Ya, udah meluangkan waktunya lagi untuk datang ke sini dan akan membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang insya Allah banget di balik pengalamannya Bang Yudi, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu Bang ya. Ya, siap. Nah, ngomongin masalah pengalaman Bang, katanya Bang Yudi punya pengalaman saat ikut ritual kuda lumping dan temannya sampai disuruh untuk menari di alam gaib gitu ya. Oke, Bang masih ingat gak Bang kira-kira kejadian tahun berapa itu Bang? Jadi 90, 93, 94, sampai 98 lah itu. Oh, 90-an awal, pokoknya di era 90-an lah gitu kan ya. Udah main kuda lumping tuh. Iya. Wah, kalau sekarang ada tapi di Jawa dan itu sekarang beralih jadi untuk hiburan gitu kan ya. Kalau dulu ada lagi tapi nanti dibahas di akhir aja. Oke, ini penasaran sih Bang tentang pengalamannya Bang Yudin tentang kuda lumping dan temannya itu nantinya seperti apa dan sebabnya apa. Mungkin tahan dulu kali Bang ya, cerita Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu silakan Bang Yudi kopinya. Udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal mulanya itu dasarnya dari kecintaan saya tentang kuda lumping ini awalnya. Jadi backgroundnya itu dulu saya itu tinggal di suatu kota daerah Jawa Timur lah ya. Tempat saya itu kebetulan tinggal ada di rumah yang sampingnya pendopo desa. Jadi pendopo desa yang sering dipakai untuk kumpul warga. Jadi lumayan luas lah pendopo ini. Nah, kami tinggal waktu itu di sampingnya pas.
Nah, di pendopo itu hampir selalu ada kegiatan. Katanya banyak, ada musyawarah segala macam. Dan yang paling sering adalah dipakai untuk kegiatan kesenian. Salah satunya adalah kuda lumping. Waktu itu tahun 90-an tuh hampir tiap kampung pasti punya grup kuda lumping. Masih sangat marak dan sangat menggandrungi kesenian itu, yang membuat kami juga suka nontonnya. Jadi hampir setiap waktu itu seminggu sekali pasti kami lihat teman-teman dari kampung itu latihan. Dan itu membuat saya awalnya suka nonton, akhirnya nimbrung. Nah, lama-lama jadi pengen ikutan. Tapi karena waktu usia masih belum cukup, ditahan sama senior waktu itu. Nah, akhirnya ketika udah masuk bangku SMP, barulah saya beranikan diri untuk nanya ke satu pelatihnya, namanya Mas Sugeng waktu itu. Mas, saya mau ikut latihan, boleh nggak? Saya bilang gitu. Oh ya boleh, katanya. Kalau mau ikut latihan, ikut aja, katanya. Kebetulan gantiin bapakmu, katanya. Bapakmu dulu juga pemain kuda lumping, katanya. Dan hampir semua keluarga besar, hampir semua keluarga besar saya itu pemain, Pak. Okay. Paman saya juga, saudara hampir semua rata-rata jadi pernah ikut kuda lumping. Ya. Kami latihan tiap hari malam Kamis waktu itu. Masih ingat, masih malam Kamis latihannya. Nah, di pendopo itu, jadi ada tiga area. Satu rumah kami, pendopo yang luasnya kalau nggak salah itu 10 meter kali 10 meter lah, kotak persegi seperti rumah joglo Jawa sama itu. Ini terbuka. Nah, samping kan, kami di samping kiri. Nah, samping kanan itu ada gudang, Mas. Gudang yang waktu itu difungsikan sebagai tempat untuk penyimpanan peralatan gamelan kuda lumping. Jadi untuk memudahkan latihan atau penyimpanan segala macam, ditaruhlah gamelan-gamelan itu di gudang itu, yang luas gudangnya sekitar 4 kali 4 meter lah, jadi cukup luas. Saya ingat sekali itu, hampir setiap Rabu itu pasti selesai latihan pasti ditaruh di gudang. Nah, penaruhan di gudang itu pasti rapi, Mas, nggak pernah berantakan. Nah, suatu ketika saya kebetulan disuruh sama Mas Sugeng, udah bantuin kita naruh, katanya. Oh ya udah, Mas, katanya. Naruhnya hati-hati, jangan sampai salah posisi, katanya. Oh iya, Mas, gamelan di pojok sana, kuda lumping jangan ditaruh tidur, tapi disenderkan di tembok. Harus rapi. Kenapa, Bang? Kuda itu harus posisinya berdiri. Kalau tidur satu pasti potensi jamuran. Okay. Karena bahan-bahan waktu itu masih pakai bambu, Mas. Waktu itu masih bahan bambu anyam, jadi kalau ditaruh di bawah suka lembab, kemudian potensi jamuran. Okay. Makanya taruh di tembok waktu itu, berdiri, disusun rapi berdiri gitu. Nah, jadi perangkat kuda lumping itu sebenarnya ada satu gamelan yang isinya tuh gong, kenong, kendang, trompet. Nah, itu diposisikan di pojok, kata Mas Sugeng. Nah, nanti perangkat permainan seperti kuda lumping, celengan, itu kan, barongan. Nah, itu ditaruh posisikan. Nah, barongan itu ditaruh di atas, digantung di tembok. Dia digantung di posisi nempel di tembok di atas gitu, jangan di bawah, katanya. Jadi waktu zaman itu ada sekitar 3 atau 4 barongan, tapi yang sering dipakai cuma 2 waktu itu. Cuman ada 4 waktu posisi. Kalau 2 rusak, baru 2 yang dipakai. Nah, kemudian baju segala macam, cleaningan. Jadi perangkat untuk untuk penunjang itu ada kupingan, ada kelintingan tuh namanya, kelincing. Nah, itu kelintingan tuh ditaruh di box. Boxnya baju segala macam taruh di box, dikunci. Saya masih ingat betul, itu semua dikunci. Box itu dalam bentuk dikunci. Kami taruh di posisi rapi, semua rapi. Nah, selesai digembok Mas Sugeng, udah pulang. Titip kuncinya ke bapakmu ya, katanya. Pokoknya nanti bapakmu tahu apa yang harus dilakukan, tahu bapakmu, katanya. Oh ya, Mas, saya mau pergi seminggu. Nanti titip kunci. Nanti kalau anak-anak latihan, minta kunci ke bapakmu, katanya. Oh ya, siap. Besoknya, Mas, jadi kalau itu malam Kamis kan, besoknya saya ke Lombok nih. Saya ke Lombok, pulang malam waktu itu, jam 9:30 setelah itu, naik sepeda. Jadi rumah, pendopo, gudang. Nah, sini ada jalan muter begini, jalan muter. Jadi ketika
sampai dari jalan muter gini, saya lewat gudang nih, saya santai itu kan. Tiba-tiba lagi pas sampai gudang, saya dengar kerincing. Nah, saya berhenti. Apa ini kerincing kan? Nah, saya mau jalan lagi, oh mungkin tuh kerincingan lagi kena tikus gitu. Udah saya positive thinking aja gitu. Pas mau ngontel sepeda, baru ingat, loh ini kan dalam box, digembok, gimana ada tikus masuk gitu kan. Nah, semuanya saya coba ngontel lagi, kerincing, udah kan kerincing kok bunyi lagi, saya bilang, wah ini nggak beres, saya coba berhenti, saya diem dulu nih kan. Cuman kaki udah gemeter waktu itu. Masih SMP mas, masih apa namanya, masih takut lah gitu kan. Pas mau jalan, coba ingetin lagi, diem lagi itu kan, tiba-tiba bunyi plak. Plak itu seperti kalau barongan yang diceplak gitu. Oh, mulut barongan gitu ya? Plak begitu dia. Bunyi itu saya mulai tambah gemeter. Loh, kok jadi ikut bunyi juga barongan, kan nggak mungkin kan posisi di atas nih, digantung di atas, nggak mungkin kalau dia bunyi gitu kan. Ini udah mulai merinding semua waktu itu kan. Ketika udah mulai takutnya, mulai ekskalasi mulai naik, bunyi lagi, plak, tambah banyak mas. Tambah merindingnya tambah parah waktu itu kan. Jadi kaki mau ngontel nggak bisa, semua freeze, badan freeze semua itu, diem semua. Ketika posisi badan udah freeze semua, bunyi nong, ning, gong, udah. Ini tangan udah gemeter semua udah. Jadi saya mau jalan itu udah nggak bisa, sepeda saya taruh. Jadi jarak rumah ke gudang ke rumah itu sekitar 10 meter, 12 meter lah. Jadi saya mau jalan itu nggak bisa, saya merangkak mas, sambil teriak, Pak. Itu ketika bunyi ning nong tambah banyak pak, gong ning nong ning, gong ning nong ning, gong itu udah plak itu udah. Saya merangkak gitu, ngetok pintu lah, tok, Pak, ya rumah dong, saya, Pak, sambil kenceng gitu kan. Pas dibuka, Bapak, lo ngopo kowe gitu? Saya cuma nunjuk gudang, Pak, gudang Pak, gitu. Gudang ngopo? Muni Pak, bunyi suaranya gitu kan. Bapak ngelihat, udah nggak ada suara mas. Bapak ini udah nggak ada suara. Udah lo, kamu masuk, mlebu kono, raup katanya, cuci muka. Bengi-bengi gaya kepo wae kata kan. Dia masuk, nah bapak mau menutup pintu, terus nanya, Dul, sekarang hari apa ini? Kamis pak, kamis apa katanya? Malam Jumat lagi pak. Loh iya lali aku. Oh iya lupa saya katanya. Dia masuk sambil nyengir ya kan, kampret saya bilang. Sambil nyengir masuk, masuk ke kamar, bapak keluar nih, bawa bungkusan. Wes ini kene wae, terus kamu sini aja. Dia masuk. Nah saya kan penasaran dong, dia bawa bungkusan apa gitu kan. Saya ikutin dari belakang, cuman kalian nggak berani sampai jauh nih, nggak bisa sampai deket nih. Saya dari jauh liatin dulu. Dia masuk, buka pintu, Pak, buka gudang, masuk, dari lampu. Tadi saya pikir itu berantakan semua, Mas, karena kan bunyi plak-plak, seblak-blak itu. Itu masih rapi posisinya. Saya dari jauh kelihatan, masih rapi. Jadi gong, kenong, kendang, posisinya masih di tempatnya. Masih rapi, tertata rapi di tempatnya. Bapak cuman, ambil minyak, diles-lesin satu di tiap posisi barongan, terus kuda lumpingnya, celengan dikolesin sama minyak, terus keluar sambil nyengir, lali aku tuh gitu. Gimana Jumat lagi ya katanya. Oh iya katanya. Wes nang turu kono. Nah itu saya baru tahu ketika Mas Sugeng balik nih. Saya tanya, Mas, kemarin gudangnya bunyi. Langsung nyengir dia. Bapakmu lali ya katanya. Oh iya Mas katanya. Bapak lali katanya. Oh yes ben katanya. Udah biarin aja katanya. Nah, akhirnya itu jadi pengingat buat saya. Jadi setiap kali malam Jumat lagi, ketika Mas Sugeng nggak ada, saya pasti ingetin Bapak, Pak, jangan lupa, saya nggak mau lagi berisik lagi katanya. Oh iya. Setelah itu latihan tuh SMP, baru saya naik SMK 1 waktu itu, barulah ditanya Mas Sugeng, wes siap nari nggak katanya. Udah siap nari belum katanya.
Oh siap mas katanya. Yakin, ya wes. Bentar lagi mas, waktu itu ada mas senior namanya, mas Slamet gitu. Mas Slamet udah mau lulus katanya. Lulus tuh ibaratnya, jadi gini mas, di daerah saya tuh tiap kampung kan ada tuh grup kuda lumping macam-macam nih. Nah, itu rata-rata masih standar. Jadi kami waktu itu di zaman itu ada 2 tipe kuda lumping. Satu yang strain tuh sakral dan ritual, sakral dan keramat. Satu yang biasa. Nah itu rata-rata yang di kampung-kampung yang yang biasa itu biasa. Yang strain ini banyakan timnya itu udah pilihan mas. Fanbase-nya sangat kuat. Penontonnya sangat pasti ketika dia tampil pasti sangat membludak. Dan nggak sembarangan orang bisa tampil di situ. Sangat pilihan. Nah, kebanyakan yang diambil aja dari kampung-kampung yang udah bagus-bagus nih. Pemainnya udah bagus, penarinya udah bagus. Sesuai dengan kriteria yang dimaksud, pasti akan diambil. Okay. Nah, Mas Slamet itu udah posisinya udah siap untuk diambil. Nah, itu butuh pengganti. Nah, dia ada 4 anak yang udah siap untuk menggantikan Mas Slamet. Kalau kamu udah siap, ini mulai malam ini kamu puasa 3 hari, puasa mutih katanya. Mulai Kamis sama puasa mutih. Minggu depan kita kebiakan tuh tampil baru untuk anak-anak baru. Katanya. Kebiakan tuh membuka lah buat kami yang masih baru nih. Jadi seminggu kemudian nanti kamu akan tampil. Jadi sebelum tampil 3 hari ini kamu puasa mutih dulu. Katanya. Puasa mutih itu kita puasa cuma makan nasi sama minum air putih aja gitu. Nah, karena saya muslim nih, sekalian aja loh saya puasa full dari sahur sampai maghrib itu kan, jadi sekalian saya bilang. Oh siap mas, itu mah gampang saya. Ya udah. Nah selesai puasa mutih, pas malam minggu dibilang nanti malam minggu kamu sama berempat kumpul datang ke Sendang ya katanya. Puasa ritual terakhir, Topo Kungkum katanya. Oh iya mas katanya. Nanti pas di Sendang, mungkin di tempat kami Sendang itu sangat dikeramatkan ya. Hampir semua tim kuda lumping setiap kali mau tampil pasti akan ke situ. Untuk ruatan, untuk ritual pasti akan ke situ. Nah, nanti kita malam minggu ke sana. Kami puasa mutih selesai 3 hari, malam minggu kita berangkat ke sana untuk ritual itu, Sendang. Jam 11 malam kita berendam nih. Buka bajunya, berendam, nah, rapalkan mantra ini. Kata. Oh iya mas, pokoknya rapalkan aja. Kata. Nanti kalau ada yang kamu rasa apapun, abaikan aja, sampai saya kasih kode, kalian naik. Oh iya mas, katanya. Masukkan, kami berempat masukkan di atas. Nungguin gitu. Kami berempat tuh usia hampir sama mas. Masih SMA 1 semua tuh, berarti masih muda lah gitu kan. Setengah jam masih belum ada rasa. Cuma badan makin panas mas. Makin panas. Saya merasa itu entah ini apa sugesti apa gimana. Ini kayak ada keluar cahaya ini mas, kulit tubuh ini kayak cahaya putih gitu. Entah karena saya halu bagaimana saya keluar cahaya putih. Tiba-tiba kayak ditepuk saya dari belakang, puk gitu kan, tengkuk saya sini. Tapi kayak keluar lagi. Terus hantam dada nih, puk. Apa nih? Tapi nggak ada bentukannya gitu, nggak ada bayangan. Terus dari punggung dari belakang ini nabrak lagi, brak gitu kan. Tapi nggak sampai neken, nggak sampai nyakitin tuh loh. Cuma masuk hantam kayak angin tuh loh, bak gitu aja gitu. Nah, yang terakhir ditepuk tuh saya di belakang, puk. Saya pikir tuh angin, ternyata masuk geng. Wes, udah munggah katanya. Udah kata. Nah, ketika saya ngomong begitu, saya lihat nih ke teman-teman saya yang lain. Ternyata yang satu udah selesai, dia naik juga. Yang 2 mas masih diem, posisi gini, malah merem gini. Coba tangannya gini di dalam air itu. Udah, biarin aja temanmu itu. Nah, liatin temanmu 2 itu. Jadi yang 2 itu mas, kali ada mungkin 1 jam dia menari dalam air itu sampai posisi masukkan, udah cukup katanya. Ditepuk, pluk, ayo bantuin. Jadi ketika ditepuk masuk gang, udah ambruk di dalam air, angkat, diangkat. Nah, udah 2 orang ini diangkat, dibawa naik ke atas. Mas Sugeng bilang, udah kalian berdua pulang, yang 2 tinggal di sini.
Dah mas, aku cukup, wes cukup. Kok sing loro tinggal, kok 2 ditinggal? Mbahmu nggak ngizin ke Kodam Lebu. Nah, jadi akhirnya saya tahu mas, orang kesurupan di Kuda Lumping itu nggak sembarangan kesurupan. Jadi mereka udah punya seperti kodam atau endang. Endang itu pendamping masing-masing. Dan untuk mempunyai itu, mereka harus punya wadah di sini. Jadi puasa mutih itu untuk membersihkan hati dan untuk nempatin wadah di sini. Tapi nggak semua orang bisa punya endang seperti itu. Nggak semua orang bisa masuk gitu karena pasti punya pagar masing-masing, entah itu leluhurnya yang menahan supaya nggak masuk apa segala macam. Itu yang saya rasakan ya. Kalau yang kelompok lain saya nggak tahu saya. Nah itu menurut Mas Sugeng begitu. Jadi puasa kamu mutih itu kemarin untuk membersihkan aja hatinya. Jadi supaya pembersihan supaya ketika endang masuk bisa gitu. Fungsinya apa? Ya fungsinya satu, ketika dia tampil nanti dia tari pas nari, dia kesurupannya natural gitu, bener. Nah terus mas, kami nggak punya endang gimana mas? Udah kalian acting aja katanya gitu. Udah kalian pura-pura aja gitu kan. Yang penting kelihatan bagus gitu. Oh ya siap katanya. Nah itu yang saya pegang waktu itu. Yeah. Yang saya pegang waktu itu ya. Pokoknya ketika tampil udah kalian pura-pura aja. Yang penting secara acting bagus, secara tarian juga. Yeah. Kalau kamu nggak mau ikut tari kesurupan ya udah masuk aja katanya gitu. Cuman kan sayang katanya. Yeah. Waktunya tampil begitu di situ. Nah ternyata dari 2 teman ini dikasih tahu, yang 2 kalian nanti lanjutin puasa mutih lagi sampai acara hajatan acara kebiakan mulai kata. Oh iya mas. Nah pas acara kebiakan itu, jadi setiap kelompok itu ada 4 ada pakem masing-masing mas. Di tempat kami itu ada pakemnya 4 babak. Jadi babak pertama itu kuda lumping, full kuda lumping semuanya nari. Babak kedua itu biasanya kuda lumping sama celengan. Babak ketiga itu kuda lumping sama kucingan. Kucingan itu yang hewan-hewan gitu kan. Babak ketiga yang perampokan yang sama barongan. Jadi teman kami yang 2 punya endang itu dimasukkan bareng sama celengan. Biasanya yang di celengan itu yang ibaratnya favorit mas. Kalau tempat saya itu yang favorit karena kebanyakan yang udah mahir tarinya, udah rancak, tingginya sama, itu tinggi-tinggi semua bagus semua tuh, dan secara face look tuh bagus lah gitu kan, pasti celengan itu. Dan Mas Slamet tuh di situ juga, Mas Slamet yang udah lulus ini lulusan dari celengan itu yang siap diambil ke grup yang bagus ini. Jadi pas kebiakan itu yang teman kami yang punya endang itu dimasukkan ke babak celengan. Dan emang saya akuin sangat beda sekali dengan latihan mas pas kesurupan tuh. Mereka juga nyanyi bagus, kemudian bisa ikut atraksi apapun, makan beling atau makan api segala macam, itu mereka bisa melakukan dengan baik gitu. Nah waktu itu kan ibaratnya kayak graduation Mas Slamet itu kan udah kak dibilang saya emang pensiun di sini tapi saya nggak akan jauh dari sini. Jadi kalau teman-teman pengen ikut nonton di acara, pasti kalau kami tampil di acaranya Mas Slamet di grupnya tampil, pasti kalian akan saya undang gitu. Pasti akan undang gitu. Oh iya mas kata. Beberapa bulan kemudian Mas Slamet kasih undangan. Betul, kami besok tampil di sini yang dekat rumah kampung kata. Oh iya mas, kalian datang aja kata. Tak kasih VIP, naik aja di atas gamelan kalau mau kata. Oh nggak usah mas, biasa aja kampung yang lain tuh. Oh iya. Dan grup ini di tempat kami tuh mungkin 2 terbaik di kota kami itu 2 terbaik. Sebut saja S, grup S lah gitu. Itu terbaik. Grup Sumar. Mungkin orang yang teman-teman yang dari sana pasti tahu lah grup S. Grup S. Nah itu terbaik di sana waktu zaman itu terbaik. Dan memang ketika kami nonton sangat penuh mas nonton tuh. Di lapangan bola itu hampir penuh yang nonton tuh. Karena jadi di grup kuda lumping itu biasanya gamelan sama di panggung taruh di panggung. Nah zaman dulu masih bukan di atas
panggung ya, tapi di tanah waktu jogetnya itu. Ya itu nonton melingkar itu pasti penuh. Sampai harus dibatasi dengan bambu waktu itu. Karena biar nggak terlalu maju kan. Jogetan mereka luar biasa bagusnya. Waktu itu, ya ini mungkin sedikit keresahan buat saya sekarang nih. Zaman dulu itu Mas, jadi kalau kita nonton kuda lumping itu nggak ada yang berani untuk berteriak, apa mungkin sampai menggoda yang bersiul-siul, bahkan mungkin menimbul keributan, nggak ada yang berani karena kesakralan yang dari tim grup itu sangat luar biasa waktu itu. Jadi ketika mereka tampil itu, kita udah kayak tersirap Mas. Kita udah kayak tersirap. Jadi benar fokus, nggak bisa kita buang muka apa segala macam. Pasti kita fokus untuk nonton itu. Ini mungkin sedikit mitos ya. Jadi karena waktu itu belum terlalu banyak informasi yang kami terima, jadi informasi kecil pun akan dianggap hiperbola, dianggap lebih-lebihkan. Jadi grup-grup yang strength ini dulu itu dianggapnya kalau ada pemain yang bagus, pemain yang ibaratnya cakap, ganteng, itu akan diambil ke alam gaib. Bahkan ada yang sampai meninggal. Saya nggak mau sebut ditumbalkan. Karena itu waktu itu saya dengar cuma hanya mitos waktu itu. Bahkan ini sedikit sambil ngulang lagi dari awal. Waktu kebiakan, saya lupa tadi. Waktu kebiakan itu, jadi kuda lumping seperangkat kami tadi itu harus ditaruh di sendang T itu. Jadi semua gamelan, barongan, kuda lumping, seperangkat baju segala macam harus ditaruh di sendang itu untuk diritualkan. Disiramin atau gimana? Enggak, cuma diritualkan aja. Di stay di situ. Jadi disusun rapi gitu. Hampir semua rata begitu. Kalau mau manggung kebiakan awal itu. Nah, itu ditaruh di situ dulu ya. Nah, dulu itu saya dengar tim bagus itu, tim yang strength itu, grup yang strength ini setiap kali taruh di situ. Jadi karena barangnya banyak sekali, bawanya pakai truk, dan ditaruh disusun. Nah, kami waktu itu cuma dengar cerita, kalau mobil ini pulang, ini barang ini nggak dibawa pulang Mas, tetap taruh di situ. Jadi perangkat ini nggak dibawa pulang, tapi tetap stay di situ. Mobil nyampe rumah yang rumahnya si pemiliknya, ini seperangkat ini udah susun rapi udah nyampe sana Mas, rumah pemiliknya, di pelatarannya. Itu waktu itu cuman mitos saya gitu. Sampai ketika pas kebiakan itu. Jadi saya bareng Mas. Jadi sebelum kami itu mereka datang duluan. Jadi rombongan itu datang, naro, ritual bentar. Nah, kami bareng makin nyusun nih Mas. Jadi sedang itu besar. Mereka di sana, kami di sini. Kami siapa masih nyusun nih. Mobil balik Mas. Bareng masih stay di situ. Kami sangat lihat sekali mata kapas sendiri nih. Lihat. Kami lagi nyusun, mobil pulang. Kami nengok barang udah nggak ada. Hilang maksudnya depan seperangkat itu udah nggak ada. Satu pun ketinggalan nggak ada? Satu pun nggak ada. Jadi bener-bener hilang. Itu baru entah itu saking dianggapnya keramat apa gimana ya. Sakral. Waktu itu ya. Kalau sekarang saya mungkin nggak tahu. Jadi waktu itu seperti itu. Nah kembali lagi kita pas penampilan tadi tuh. Kami lihat penontonnya memang sangat antusias, tapi nggak ada yang berani untuk bersiul, bertepuk, apalagi menggoda begitu, nggak ada yang berani fokus untuk nonton. Karena saking mungkin sakralnya. Sampai ketika salah satu temennya Mas Slamet tadi, ini pas bagian di celengan tadi, hampir semua rata-rata favorit tim celengan itu. Kesurupan, semua udah selesai digambuh, disebuhkan, tinggal satu yang belum. Mas Slamet bilang, ayo melu, katanya. Ini sampai acara selesai Mas, ini belum selesai sampai acara bubar, satu orang ini belum selesai digambuhin. Belum disembuhin. Serupanya belum hilang. Dia cuma diem, mata cuma muter-muter gini kayak gerak, tapi dia cuma diem doang nih, matanya gerak kanan kiri doang gitu. Akhirnya dibawa pulang kan.
seperangkat itu masih ada, apa semua udah bongkar semua. Ini masih akhirnya dibawa pulang ke rumah. 2 hari, 3 hari, Mas Slamet datang ke rumah. Nah, saya tanya, Mas, itu yang kesurupan udah selesai belum? Belum, katanya. Mau nonton nggak? Ya udah, pengen Mas. Nah, saya ikut kan. Ikut, ternyata di rumah, ritual udah semua dilakukan. Dari mulai dipocongin. Waktu saya sama itu dipocong, Mas. Jadi dibungkus mori dia. Dibungkus mori, pocong, tapi matanya masih gerak-gerak gitu. Tapi nggak bisa sadar. Dia nggak makan nggak minum dong? Nggak makan nggak minum 3 hari itu. Mas, ini kenapa Mas? Nggak tahu. Saya nggak mau ngomong, nggak berani ngomong kata dia. Ya udah. Ntar kalau mamanya ada kabar saya kabarin lagi katanya. Sampai hari ke-7 Mas, posisinya belum sadar. Sama datang tuh. Yuk melok enggak? Itu melok enggak? Ya. Mana Mas? Itu udah mulai sadar katanya. Mau dengar ceritanya nggak katanya gitu. Ya udah ya Mas. Datang ke rumahnya. Sebentar Mas, sembuhnya diapain dulu? Nah, ini yang aneh. Yang aneh nih. Semua ritual udah dilakukan. Kalau zaman dulu dibilang ditidurin di atas pacul, cangkul. Nah, digeblokin pakai daun bidara. Semua udah. Disiram pakai kemenyan, udah. Hari ke-7, dia cuma dilus ibunya. Muleh. Itu hari ke-7 karena ibunya udah udah saking rindunya sama anaknya gitu tuh. Hari ke-7 bangun. Nah, pertama kali dibilang sama dia itu adalah, "Loh, kok aku di sini?" katanya. "Aku kan masih nari," katanya. Dia tuh ternyata masih merasa menari, Mas. Selama 7 hari itu? Selama 7 hari masih merasa dia menari. Dia tuh masih, "Lah, aku kan nanti masih nari," kata dia. Dia tuh masih merasa menari di area situ. Cuman kata dia, yang aneh bedanya adalah penontonnya beda. Apa tuh? Penontonnya bukan seperti kita lagi. Mereka cuma pakai baju hitam. Baju hitam yang kayak hitam Jawa. Tapi bukan lurik ya, cuman hitam kayak sama topi ikat itu hitam. Hampir semua begitu. Yang cewek juga sama, kemban hitam gitu. Ketika saya dengar katanya, mak saya manggil katanya. Ketika mak saya manggil, saya baru loh. Saya tadi nari kok, saya masih nari tapi kok mak manggil kenapa katanya. Nah, pas nengok, tiba-tiba saya udah di sini Mas katanya. Oh gitu. Ya, jadi ternyata dia itu disuruh diambil apa gimana tuh nari ke tempat yang alam gaibnya itu. Berarti menari di alam gaib. Iya. Menurut penuturan dia gitu kan. Menurut alam gaib itu. Karena dia sangat sadar kalau ketika itu udah masih menari. Dan kata dia menari nggak lama, Mas. Dia itu merasa menari nggak lama. Mungkin sejam, setengah jam doang. Padahal dia dinyatain 7 hari ya? 7 hari. Komanya. Lah, kok menari cuma bentar doang katanya. Cuman nggak nyampe mungkin setengah jam. Orang badannya masih segar begini kata dia. Nggak capek katanya. Parasan dia nggak makan, nggak minum. Ngerasanya cepet. Ngerasanya cepet. Padahal kata dia udah 7 hari katanya. Udah masih cuma setengah jam katanya. Tapi udah 7 hari yang dia koma begitu. Itu yang mungkin sedikit, akhirnya saya tahu ternyata nggak semudah itu untuk gabung grup ini katanya. Grup yang besar ini katanya. Nah itu yang bikin ibu saya melarang saya akhirnya untuk ikut lagi. Karena dengar dari kabar dari Mas Slamet kalau temennya seperti itu kan. Karena ibu saya itu tahu grup ini emang dulunya begitu, cuman udah lama nggak Mas. Udah lama nggak pengambilan begitu. Terus mulai lagi pengambilan seperti itu. Akhirnya ibu saya, udah jangan ikut lagi, takutnya kamu juga ikutnya ke bawah lagi gitu. Ikut kena lagi katanya. Oh ya udah katanya. Nah, beberapa bulan kemudian grup ini tampil lagi Mas. Di sebelah kampung kami ada 2 kampung lah selisihnya itu. Nah, di suatu tempat yang punya orang pengusaha. Ini pengusahanya luar biasa Mas. Jadi ibaratnya kalau nyentuh sesuatu itu berhasil katanya gitu. Maksudnya tiap boleh buka usaha apapun, dia pasti berhasil. Jadi usahanya banyak nih. Rumahnya itu
mungkin bisa dibilang latar itu apa itu ya? Taman apa? Taman depan. Taman depan itu setengah lapangan bola, Mas. Saking luasnya. Iya. Saking luasnya itu. Itu mungkin kalau di kampung kami mungkin terkaya lah gitu kan. Di daerah wilayah kami terkaya. Grup ini tampil di situ. Mungkin kalau yang teman-teman kami yang lama itu pasti tahu kisahnya ini. Jadi dia punya 2 orang anak gitu. Jadi 1 cewek, 1 cowok. Nah, dia acara itu acara hajatan khitanan anak yang cowok. Anak cowok ini masih SMP kelas 1 waktu itu. Nah, dia yang anak ceweknya SMA kelas 2. Waktu itu acara hajatan waktu itu sama sangat ramai banyak nonton, Mas. Sangat ramai. Karena tahu 1 dia itu orang terkaya, pasti hiburannya pasti banyak. Kedua, anak laki-laki satu-satunya. Pasti dimewah-mewahkan kan, dibesar-besarin lah. Nanggapnya grup yang paling ternama. Paling ternama. Full. Jadi satu pelataran itu penuh dengan yang nonton itu. Nah, ini yang sedikit mungkin aneh, Mas. Bagi saya aneh. Jadi tiap kali di acara pentasan itu biasanya kan 4 babak nih, Mas, tadi, Mas. Hampir semua sama 4 babak. 1 kuda lumping semua, kedua kecelengan, ketiga mungkin keempat kucingan, keempat barungan. Nah, biasanya tiap kali acara di terakhir ini tuan rumah biasanya datang diundang sama yang penari yang lagi kesurupan. Nah, mereka akan ngasih wejangan-wejangan nih. Ibaratnya kan dari leluhur ngasih wejangan ke tuan rumah, sohibul bait lah gitu kan. Wejangannya apa itu, Bang? Biasanya ya tentang kehidupan. Jadi anak jangan nakal, jadi anak harus patuh orang tua. Nasihat-nasihat itu kan. Jadi ibadah yang benar. Dan selama saya ikut tahu dan ikut udah lumbing begitu, nggak pernah ada wejangan yang jangan kamu nyembah Tuhan, nggak pernah. Semua rata sama. Jadi anak yang baik, itu ibadah yang benar gitu. Biasanya rata sama begitu. Nah, pas terakhir di grup babak keempat ini diundang nih, Mas, 2 anak ini, sama orang tuanya datang ke atas ke tengah arena itu. Penonton masih full nih, masih sangat penuh penontonnya. Ada 1 yang yang ibaratnya yang paling sakral nih, yang penarinya gitu, datang dengan posisi masih trance ya, kesurupan gitu. Dia awalnya mau datengin yang cowok ini nih. Jadi berdiri cowok yang lagi dikitan ini, habis dikitan ini, kakaknya, orang tuanya di belakang. Nah, datang gitu, cuk. Dia mau nunjuk gini, pindah ke sini, kakaknya. Petangmu mesti isi petang sasi, katanya. Perutmu udah isi 4 bulan, segera dinikahkan. Becik ke titik, olo ke toro. Jadi ternyata nggak ada yang tahu, Mas. Orang tuanya pun nggak ada yang tahu. Ini anak udah hamil 4 bulan. Nah, itu yang bikin akhirnya saya semakin yakin kalau orang yang benar-benar kesurupan itu sebenarnya kalau nggak hatinya bersih, susah dimasukin seperti itu. Kodam-kodam seperti itu. Jadi ketika ditunjuk begini, panik dong orang tuanya. Hampir semua nonton, Mas. Itu depan umum lah ya. Masih penuh itu yang nonton tuh. Dan langsung, masa meteng katanya. Anak ini nggak pernah keluar sama sekali. Siapa yang hamilin katanya. Bubar. Langsung ibunya histeris segala macam, orang tuanya, bapaknya histeris. Langsung dibawa masuk, acara dibubarin. Ini yang mungkin sedikit traumatis. Selesai acara itu, anaknya sudah dinikahkan sama ternyata pacarnya teman sekolah, langsung dinikahkan. Tapi usaha orang tuanya bubar semua. Jadi semua usaha yang dirintis sama orang tuanya satu persatu bangkrut semua. Kenapa, Bang? Nah, itu yang sampai sekarang saya masih bingung kenapa bisa bangkrut. Atau karena dia usahanya pakai cara yang salah, ya kan? Iya. Bangun usahanya pakai cara yang salah, atau mungkin dia merintis usaha dengan cara yang salah, dengan bukan cara yang benar nih, yang diridhoi sama Gusti Allah lah, gitu kan. Jadi itu bubar semua.
mungkin yang teman-teman yang lama pasti tahu lah kisah ini gitu waktu itu. Jadi alhamdulillah sekarang orang tuanya mungkin sadar, walaupun sekarang nggak sewah dulu gitu kan, tapi udah mulai bendes lagi dengan cara yang benar. Pas saya pulang lagi ke sana, ini anaknya udah 2, udah SMP lah saya tahu, dan keluarganya udah baik sekarang, udah baik lagi sekarang. Nah, jadi dengan kejadian itu akhirnya orang jadi sadar gitu, jadi sadar kalau cara yang salah akan menghasilkan hal yang salah juga gitu. Ya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Jangan gitu sebaliknya. Jadi, nah akhirnya ketika itu ada lagi Mas. Jadi selesai acara itu kan bubar. Beberapa saat kemudian saya keterima kerja di Sumatera waktu itu. Saya harus berangkat ke sana. Gitu. Nah itu saya tinggalkan semua. Kuda lumping itu saya nggak tahu lagi itu kan. Cuman kecintaan saya nggak pernah berubah terhadap kuda lumping. Kuda lumping itu. Hingga 2 tahun kemudian, kami harus bekerja di tempat transmigrasi. Jadi karena di tempat kerja kami itu kerjaan lagi sepi, jadi dipindahkan ke sana. Nah di tempat transmigrasi ternyata ada transmigran dari Jawa Tengah waktu itu, yang punya grup kuda lumping juga. Tapi waktu bilangnya ebek gitu, ebek. Jadi kalau Jawa Tengah bilangnya ebek lah gitu, Jawa Banyumasan itu. Itu bubar Mas. Kuda lumping bubar, nggak ada yang terusin karena dianggapnya di situ daerah situ kurang menjual lah gitu kan. Nah, kami kan karena jiwa kami masih seninya masih kuat nih, dan ternyata teman-teman kami yang dibawa ke sana itu suka juga Mas. Lihat gamelan nganggur, udah kita mainin, tangling. Nah orang-orang daerah situ ketika dengar suara langunan kami suka kan, akhirnya dibilang, Bang, besok malam minggu tolong ke ke aula katanya. Jadi ada beberapa sesepuh yang pengen ketemu katanya. Oh ya udah, siap lah kata saya bilang gitu kan. Datanglah kami ke aula gitu. Ke aula cuma yang pengen lihat ada apa kata, kenapa diundang gitu. Ternyata ketika kami datang, seperangkat gamelan itu udah siap Mas. Seperangkat gamelan, tapi emang nggak selengkap di tempat kami. Itu masih standar itu kan. Cuman gong, kenong, kendang sama gong doang waktu itu kan. Ya udah Mas gitu. Mas tolong dimainkan. Kami pengen lihat variasinya karena di tempat kami alunan musiknya agak bedain dengan yang Mas mainan waktu itu kan. Waktu itu mungkin belum ada YouTube ya. Jadi informasi segala macam atau visual itu belum secanggih sekarang. Jadi orang-orang pengen lihat. Kami mainkan segala macam. Nah, ternyata orang-orang suka itu kan. Wah, ini lumayan nih, bagus nih katanya. Karena alunannya mulai rancak, terus kemudian gegap gempita gitu kan. Oh ya udah, Mas bisa nari nggak katanya? Ya sedikit bisa Mas gitu kan. Ya udah Mas, besok ajarin kami nari gitu. Oh iya siap gitu. Tapi Mas, sesepuh pengen ngobrol dulu katanya. Nah dulu saya pikir gini Mas, orang yang kesurupan itu nggak bisa sembarangan. Jadi harus punya wadah, punya tempat, hati bersih, baru ditaruh di kodam gitu. Nah kami berlima suruh kumpul di aula waktu itu kan. Sesepuh dari kampung situ ada 6 apa 7 orang waktu itu. Sepuhnya itu. Kelilingi kami muter. Pas lagi ngobrol, ini lagi ketawa-keti Mas, lagi santai gitu kan, lagi ngobrol biasa, ketawa-keti santai, tiba-tiba senyap. Itu mematahkan pengetahuan saya tentang kesurupan itu. Jadi nggak yang tadi saya bilang orang kesurupan harus mati bersih segala macam. Waktu itu saya lihat sendiri orang itu hawanya udah berubah semua. Mukanya udah berubah, cara bicara udah berubah, dan hampir semua sama. Mereka pesan satu, Mas, tolong dibantu anak-anak sini untuk diajari nari. Karena kami butuh melestarikan budaya ini di sini. Kami yang awal itu saya nggak pernah kesurupan Mas. Ini bener apa nggak ya saya bilang gitu kan. Kami jawab aja. Oh iya deh Pak, siap kami bantu. Cuma syaratnya satu Mas katanya. Mas ikut kebiakan nari pas kebiakan itu katanya.
dan teman-teman. Oh, gitu ya? Ya udah deh, siap deh katanya. Tapi saya latihan dulu ya katanya. Ya kami kan dari beda-beda grup nih Mas. Kami bingung nih, kita mau nambahin apa waktu itu kan? Karena harus harus sama nih visinya gitu kan. Ya udah kita cari paling gampang lah, kita cari kucingan yang paling gampang itu. Ketika kami tampil, ternyata jadi kami tampil babak kedua waktu itu. Babak pertama tim grup mereka yang tampil dengan alunan musik yang mereka tahu. Dan ketika mereka selesai tari itu, mereka posisi masih kesurupan, Mas. Ketika masih kesurupan, mereka tuh nggak digambuhin, nggak disembuhin. Cuman pengen lihat kami nari. Mereka ketika selesai tarian mereka minggir. Tapi posisi masih kesurupan semua. Minggir. Nah, kami nari dong. Kami udah sepakat waktu itu. Nggak ada yang kesurupan ya. Kita acting aja katanya. Oh iya siap. Tukang gambuh kami juga udah kata kode. Nanti cara masukinnya gini gitu ya. Oh iya kata. Pas acara itu kode udah kita pura-pura kesurupan. Nah, ini yang bikin saya geli sampai sekarang saya masih geli. Ketika kami pura-pura kesurupan, dideketin tuh sama yang kesurupan tadi yang grup setempat itu kan. Saya dibisikin. Mas, kalau kesurupan jangan galak-galak, kami takut. Sampai sekarang saya masih ngakak, Mas. Oh. Karena saya kan pura-pura kesurupan. Oh. Saya sampai sekarang saya ingat masih ngakak. Mungkin teman-teman kami yang waktu itu ikut tari masih ngakak juga. Akhirnya kami diterima waktu itu. Cuman yang jadi kendala kami adalah waktu kerja. Ketika kami selesai tari itu, ternyata banyak Mas yang pengen nyewa grup ini. Oh, oke. Grup ini. Dengan syarat kami nari nih. Kalau jadwal Sabtu Minggu oke lah. Yeah. Kami kan kerja waktu itu. Ternyata enggak. Sebulan itu 25 jadwal pementasan udah siap. Ya kami terus tolak dong. Yeah. Ketika kami tolak, mereka improvisasi sendiri, Mas. Coba kendang sendiri dengan cara kami. Terus jogetan juga cara kami, tapi mereka yang ngelakuin. Gagal, Mas. Jadi waktu itu gagal. Jadi akhirnya yang 25 tadi pementasan digagalin 20. Ini sisa 5. Itu yang bikin sedikit sedih buat saya waktu itu. Mungkin cukup itu Mas yang pengen saya sampaikan. Jadi mungkin buat kami dan teman-teman jadi pembelajaran, semoga jadi pembelajaran lah. Yeah. Bahwa kesenian perlu dilestarikan dengan cara yang baik dan semoga budaya itu tetap lestari. Oke. Diminum dulu silakan. Siap. Bang Yudi, kopinya. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Yudi saat itu jadi penari kuda lumping. Berarti kalau sekarang mantan penari kuda lumping gitu ya. Mantan penari kuda lumping gitu ya. Kuda lumping tuh kalau nggak salah asalnya dari Jawa Timur Mas ya? Apa Jawa Tengah sih? Jadi yang Mas Yudi tahu. Kuda lumping itu kan ceritanya kisahnya itu dari zaman Jayabaya ya. Dulu kan kayak ada putri yang pengen dipinang cuman pakai syarat itu kan. Ada istilah bujang ganong, ada istilah dadak merak gitu kan, karena pengen ada kesenian yang terbaru gitu kan, sebagai syarat untuk menikahi putri dari kota K gitu. Itu awalnya dari situ. Nah mungkin sekarang dikembangkan sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi mungkin di Jawa Tengah mereka punya kesenian yang sesuai dengan adat mereka. Nah ada berapa macam ebek. Kalau Jawa Tengah yang Mataraman dibilang jatilan. Cakilan ya. Jatilan ya. Ya jatilan. Dari kami namanya kuda lumping atau jaranan gitu kan. Kesenian kota K itu dianggapnya jaranan begitu. Oke. Ya. Berarti daerah Jawa lah khususnya lah gitu ya. Ya, Jawa Timur. Jawa Timuran gitu itu biasanya kuda lumping loh. Nah, memang kan kalau kita ngeliat kuda lumping itu kan mungkin di era-era 90-an ya. Sekarang juga ada tapi lebih ke hiburan gitu kan ya. Tetap kesenian dapat tapi tujuannya untuk hiburan kalau sekarang kan gitu. Kalau kita dilihat dari gerakannya kan kayak semangat banget ya. Dia agresif tapi semangat dan gerakan tuh kayak
apa halus tuh kalau bahasanya dinamis gitu kan ya. Dinamis, rancak santai gitu, santai tapi agresif. Itu kayak ada makna tersendiri untuk rasa semangat dalam menjalani sebuah kehidupan gitu ya. Kan budok loh gitu tapi enak gitu dilihat. Agresif tapi enak gitu loh gitu kan ya. Nah, terus kemudian tadi kalau mengutip Bang Yudi tuh ternyata gak semua orang bisa jadi penari kuda lumping yang tadi Bang Yudi bilang kan tuh. Ada beberapa fasenya dulu nih, gitu kan. Gak mungkin dong kita nggak bisa apa-apa suruh megang kuda lumping nari kayak gimana, gitu kan. Kan pasti ada tarian A, B, C-nya, gerakan 1, gerakan 2 harus di depan berendam di sendang. Nah, kan tadi berempat, 2 gak lolos atau gimana jatuhnya, gak lolos gitu ya. 2 ini masih kesurupan. Nah, berarti yang 7 hari masih kesurupan tuh dia itu orangnya yang berendam di sendang atau beda lagi? Gimana? Kan ada 4 orang. 2 itu kan gagal. 2 lagi kan masih di situ nih. Berarti kan yang dinari-nari tuh di sendang. Terus kan kayak sinkron ke 7 hari dia koma. Apakah orang yang 7 hari koma tuh yang 2 orang di sendang? Beda lagi. Beda lagi. Jadi itu grup kami, Mas. Itu anggota grup kami yang masih pemula gitu kan. Nah, yang kesurupan 7 hari itu grup Strand yang udah punya fanbase kuat tadi yang udah penggemarnya banyak itu yang nggak sembarangan orang bisa masuk grup situ. Itu dan sangat sakral grupnya, sangat keramat lah grup itu. Jadi kami kalau bandingkan dengan grup itu ya jauh lah, Mas. Jauh lah. Kami grup biasa di kampung-kampung yang ibaratnya pengen bangkitin aja, jadi kebanggaan di kampung-kampung masing-masing itu punya grup. Sambil melestarikan juga kan, gitu kan juga, kesenian gitu. Itu. Kalau kita nggak ngelesarin, saya yakin banget kuda lumping tuh diklaim sama Malaysia, gitu kan. Makanya dengan kata sakral tuh sampai sekarang masih dilestariin. Sampai detik ini pun masih ada, gitu kan. Kalau misalkan dulu leluhur kita tidak mensakralkan kuda lumping, mungkin udah punah kali gitu kan ya. Nah, ternyata kan malam Jumat Legi. Orang tua dari Bang Yudi kayak, oh ya lupa, lali aku, gitu kan ya. Masuk ke sebuah gudang yang dimana tadi Bang Yudi bilang, itu ada kenong, gendang, gong, peralatan pentas, gitu kan ya. Terus diolesin minyak. Nah, tadi sebenarnya pengen nanya, tapi takut matahin ini kan, cerita. Yang diolesin itu cuma alat peraganya aja, apa sekali nama alat musiknya? Semua diolesin. Jadi semua ibaratnya diolesin minyak, bilangnya minyak serimpi lah waktu minyak wangi itu semua diolesin, ya ibaratnya kasih makan katanya begitu kan. Kasih makan peredam gitu, kasih makan. Ya semua diolesin sampai baju pakaian, kelindingan itu semua diolesin. Semua dibuka itu diolesin semua. Berarti yang peralatan dipakai untuk pentas semuanya semua diolesin. Waktu kelincingan semua gitu ya. Kupingan dan lain yang di sini semuanya. Dan itu setiap malam Jumat Legi. Atau memang ada malam-malam tertentu lagi selain itu Jumat Legi. Karena ada juga yang bilang Jumat Kliwon, ada lagi paling horor Selasa Legi, Selasa Pahing, apalah gitu kan. Tapi ini dari kesenian ini yang Bang Yudi coba masuk ke situ yaitu Jumat Legi gitu kan ya. Nah, terus kemudian ternyata udah kejawab juga nih tujuan diolesin minyak gitu yang tadi itu untuk ngasih makan gitu kan ya. Kirain tuh nyuguhin kan ada juga tuh kalau dicuci gitu loh, Mas. Kayak kenongan nih gongnya kayak ada malam-malam tertentu buat dicuci gak sih? Ruatan? Ada. Untuk alat musiknya aja? Biasanya malam suro. Malam suro. Biasanya dibersihin di sendang itu, biasanya dicuci. Semua peralatannya? Semua peralatannya, cuci. Tapi kalau pencuci pakaian tiap habis cara pentas berarti cuci biasa. Cuma kalau setahun sekali, bawa nanti untuk pentas berikutnya gitu kan. Kalau gamelan kendang itu semua dijamas, diruat di sendang itu rata-rata. Di tempat kami gitu. Dulu sendang itu rata-rata. Sendang itu, Sendang ini kayak semacam sumber. Berarti kalau Jawa tuh kayak balong tuh kayak apa ya? Gupakan air yang kayak beda. Jadi sendang itu seperti sumber air ya, air yang airnya itu dari situ. Jadi dia cuma hanya nggak ngalir keluar kayaknya,
Cuma stay aja di situ. Jadi stay di situ aja. Oke, berarti kayak silakan di searching ada. Seakan-akan kayak sumur ya? Ya. Seakan-akan gitu kan ya, airnya nggak genang, nggak muncrat kemana-mana. Bahkan ada yang bilang seperti air zam-zam. Berarti kalau kemarau nggak pernah? Nggak. Ini kekeringan dong? Nggak. Oh, itu beneran air merupakan sumber kehidupan tuh, ya. Bener tuh gitu kan ya. Nah itu harus ditopang dengan pohon-pohon sekitarnya. Oh iya. Kalau nggak ada pohon sekitarnya pasti itu. Pasti itu, makanya kalau ada yang nebang pohon tuh siap-siap aja kekeringan gitu kan ya, jangan. Nah, terus kan ini menarik juga nih Bang Yudi yang masalah teman Bang Yudi yang dimana kesurupan nih 7 hari. Tapi sebelum masuk kesurupan 7 hari ternyata nggak semua penari kuda lumping yang memang benar-benar kesurupan. Ya. Ada yang pura-pura kesurupan, tapi tujuannya menghibur. Dengan tarian juga yang pakemnya begini. Ya. Cuma pura-pura kesurupan aja gitu kan ya. Nah, jadi keinget dengan video yang makan telur busuk nih. Jadi dia nggak sedang lagi pakai, kan gini, ada yang setelah nari-nari terus dia kayak lari-lari ngejar-ngejar orang gitu kan ya sambil pakai kuda lumping. Ada tanah basah guling-gulingan gitu kan ya. Terus ada satu momen ketika satu itu di video tuh, salah satu video si yang penari ini nggak pakai kuda lumpingnya, dia lari-lari makan telur kalau nggak salah. Busuk gitu kan ya. Itu gimana tuh? Ya sebenarnya gini Mas, jadi orang yang sepengetahuan saya aja ya. Iya. Kalau yang lain persepsi, opini yang lain saya nggak mau membantah itu. Iya. Jadi orang kesurupan itu, orang kesurupan segala macam itu nggak pernah aneh-aneh kalau saya rasa sih. Nggak pernah aneh. Kalau trik-trik segala macam seperti makan beling, makan kembang, makan apa namanya api itu sampai dipelajarin semua Mas. Oh. Itu semua dipelajarin, nggak harus orang surupan baru harus makan beling. Enggak. Oh iya. Enggak. Itu ada triknya. Hampir semua tahu lah itu, off the record tahu semua lah triknya bagaimana. Hampir semua yang kalau orang surupan tuh yang surupan bener ya, jarang yang macam-macam kalau kata saya. Jadi malah diem ya. Diam, kemudian mereka hanya bahkan kadang-kadang berkomunikasi yang baik-baik. Iya. Kemudian baik-baik, kemudian datang ke tempat tertentu yang mungkin udah ada penunggunya, mereka akan ngobrol di situ. Daerah ini kekurangan apa, harus diapain, harus gimana itu. Rata-rata begitu. Kasih wejangan tadi ya Bang Yudi bilang ya. Jarang yang mereka akan macam-macam. Yang macam-macam itu banyak kan yang nggak kesurupan. Oke, terus yang kalau kata saya. Iya. Pokoknya kita tidak memojokkan kuda lumpingan enggak. Tapi biar tahu aja maksudnya sekarang tujuannya untuk hiburan. Gitu kan. Tapi tidak untuk memangkas sedikit pun daripada kesenian kuda lumping gitu kan ya. Tetap lestari lah kesenian seluruh Indonesia. Nah, yang 7 hari koma nih. Kita bilang koma kali ya. Mungkin secara medis koma. Ya. Soalnya kan diem aja dia. Iya, secara tubuh dia ya secara tubuh dia nggak reaktif. Cuman secara otak jalan terus kan. Iya. Secara otak dia masih jalan terus. Jadi aktif lah. 7 malam dia diem sendiri dan kita bilang si A aja yang kesurupan ini kan. Si A ini bilang kalau selama 7 hari 7 malam itu sebenarnya dia ngalamin lagi nari juga selama 30 menit kurang lebih. Iya. Memang biasanya kan sekitar itu ya, range waktu itu ya 30 menit, sejam gitu kan ya. Nggak mungkin 7 hari kan. Nah, dari pengakuan mungkin Bang Yudi lupa menceritakan juga atau lupa sebenarnya kan tadi udah jelasin tuh baju-bajunya dan sebagainya. Nah, dia nari itu ada penari lain nggak? Menurut pengakuan si A ini? Ada. Tetap ada. Berarti situasinya kayak dia lagi manggung. Lagi manggung. Jadi posisinya masih ramai kondisinya dia. Dia merasa tuh masih menari. Bahkan yang menari pun dia melihat tuh teman-temannya semua. Masih melihat teman-teman semua itu posisinya. Makanya dia masih santai aja gitu kan. Masih santai aja menari. Jadi cuman yang bedanya emang penontonnya aja. Nah, dia masa penontonnya beda gitu. Kejadian kayak gini baru dialami oleh kelompok Bang Yudi gak? Ini bukan kelompok saya tuh. Ini waktu bulan bukan kelompok saya. Oh iya, maksudnya di kelompok lain nggak? Apa baru pertama kali? Enggak. Berarti sebelumnya sudah juga? Infonya udah sering. Itu sebenarnya gini, itu kejadian itu sebenarnya udah lama nggak terjadi ya. Itu waktu saya cuma dengar mitos, info yang mungkin terlalu dilebih-lebihkan atau gimana. Itu terakhir tuh 80-an. Era 80-an? 80-an itu. Jadi yang dengar yang sampai diambil, pundut, tumbalkan, segala macam tuh. Nah, cuma kejadian itu yang membuat ibu saya khawatir. Akhirnya membuat
udah jangan terusin katanya. Cukup aja, cukup katanya. Udah kamu fokus aja kerja sama sekolah gitu. Iya. Itu yang udah cukup aja gitu. Udah. Dia tersadar dengan suara dari ibunya tuh ya. Mulai pulang gitu. Pulang. Itu sudah jelas. Bahkan udah disempet ritual. Semua ritual tadi Bang bilang tuh ya. Ya, yang saya tahu udah semua dilakukan. Tapi tetap kagak. Tetap nggak bisa. Ketika ibunya coba manggil, baru kebangun sih. Baru kebangun. Itu kekuatan doa ibu tuh, teman-teman semua gitu kan ya. Nah, terus yang ini Bang, ketika pentas, kalau kita lihat sekarang kan di YouTube tuh kalau barongan, pasti ada yang siul-siul tuh. Siul atau bawang priwitan, trit. Ternyata kan kalau dulunya malah kalau ada kuda lumping pentas, barongan pentas, justru kita nggak boleh berisik. Ya. Abang tahu nggak, maksudnya tuh nggak boleh berisik ketika kita ngelihat pementasan kuda lumping. Pementasan apapun ya, kuda lumping, wayang kulit, itu yang nonton bukan kita aja. Jadi makhluk-makhluk yang tak kasat mata pun juga nonton juga, butuh hiburan juga. Jadi ketika mereka nonton itu juga pengen harus fokus juga, pengen ketenangan juga, pengen sakral juga. Karena ini kan kesenian yang ibaratnya semua kalangan menikmati. Kalau ada yang rusuh, kalau ada yang pengen membuat gaduh kan, akan esensi dari kesenian itu nggak dapat, Mas. Iya. Makanya dulu kan ketika waktu itu yang mungkin sampai sekarang, yang sekarang menjadi keresahan saya. Jadi kenapa sih harus bikin keributan seperti itu? Bahkan teman-teman dari penari juga kan sering lah kampanye jangan rusuh lah, nikmatin aja. Nikmatin aja udah ada pengumuman juga jangan rusuh, nikmatin gitu kan ya. Setiap kali hampir semua di Jawa Tengah, Jawa Timur, siapa yang membuat suruh risuh harus mengganti semua biaya acara itu di plang begitu. Sampai begitu, Mas. Cuman kan terkadang viewer kan butuhnya ribut, Mas. Iya. Keributan. Betul. Itu yang bikin sedih buat saya gitu. Oh ya mungkin di priwit dia kan makanya marah kan tuh barongannya ya jangan berisik jadi nyambung nih yang tadi Bang Yudi bilang tuh jangan berisik, nikmatin. Barongannya mungkin dia marah gitu kan, entah itu dendam pribadi apa gimana gitu kan, lo diem dong, gue lagi pentas nih gitu kan, jangan berisik gitu kan ya, makanya dia sampai gituin ke pagar betok gitu kan ya. Nah selama kan rumah Bang Yudi dekat gudang tuh, yang dimana tadi tempat gudang itu ada barongan di kayak dipaku terus ditempelin gitu kan ya. Digantung. Pernah nggak sih Bang Yudi ngeliat sendiri barongan itu ini sendiri plak caplok sendiri? Kalau kita lihat ini kan kayak ada yang tek sambil dikasih. Kalau lihat sendiri ya, kalau lihat sendiri saya nggak pernah. Tapi kalau menurut cerita saat itu? Kalau sekarang saya nggak. Kalau sekarang nih saya nggak terlalu percaya. Kalau dulu ya mungkin yang belum sampai kepikiran untuk bikin itu hoax apa segala macam. Selama orang itu masih bisa dibilang dipercaya, saya akan percaya. Kalau yang ngomong itu orang bisa percaya ya. Bisa dibilang omongannya saya akan mungkin percaya. Cuma kalau saya lihat sendiri saya belum pernah. Belum pernah. Saya belum pernah. Cuma baru denger aja ketika pulang itu tuh ya, potok. Itu kan kayu. Berarti kan kayak tek gerak dong itu bareng. Plok. Kalau itu sampai mungkin ada sering lah video-video yang bilang barongan. Iya. Sambil gitu dikasih apa? Nah itu yang kadang-kadang bikin saya miris ya. Ngapain sih harus begitu? Iya. Jadi beda nih esensinya, alat kesenian jadi dibikin untuk konten, seperti itu konten gitu kan. Kalau kontennya bener nggak apa-apa dah gitu. Ini kan menyebar hoax juga kan gitu. Ya itu terserah mereka lah. Iya, tapi kan takutnya ketika dia pentas, jadi kayak warga tuh atau yang penonton jadi kesannya gimana gitu kan nih. Intinya mah jangan sampai alat kesenian tuh jadi dibelokin lah tujuannya gitu ya. Terus kadang-kadang bikin kesan saya juga, Mas. Jadi sering dibenturkan dengan hal itu jadi dengan agama kan. Jadi hal itu kan sebenarnya hal yang berbeda. Cuma esensinya sama. Sama-sama mengajarkan jangan merusak alam. Jangan membuat gaduh. Itu sama. Selalu ujarannya pun sama. Cuma yang bedakan caranya aja. Gitu. Oke, satu lagi nih Bang. Kan kalau nggak salah dengar tadi Bang Yudi bilang kalau dulu, ini kita bicara dulu ya, dulu ada mitos bahwasanya penari itu sampai meninggal ketika menari di alam gaib ya, gitu kan? Itu nggak terjadi. Dulu, ya itu
info-info itu kan sebenarnya kalau meninggal di kalangan di acara pas pementasan itu, saya sering dengar. Cuma sebenarnya bisa jelaskan secara medis. Cuman secara orang dulu kan ibaratnya ketika ada sesuatu yang di luar nalar itu kan dibilangnya kan, wah ini pasti jadiin tumbal nih. Iya, iya. Padahal kita nggak tahu nih pas lagi joget, lagi masuk angin apa gimana kan kita nggak tahu. Betul. Lagi joget dipaksa sakit, lagi sakit dipaksa joget kita nggak tahu. Terus udah kelar itu meninggal sangkanya atas kejadian kesenian itu. Padahal mah secara kalau kita dibawa ke kesehatan ada juga kondisi kurang fit gitu kan, yang masuk angin, dipaksa nari yang berjam-jam gitu kan ya. Masa iya kalau kayak main sepak bola, pas lagi saya main bola terus meninggal karena jantung tiba-tiba dibilangnya tumbal, kan nggak mungkin. Iya juga, betul tuh. Iya mungkin. Betul. Main bulu tangkis lagi capek terus meninggal karena jantung dibilang jangan main bulu tangkis ini meninggal. Iya kan nggak mungkin. Betul. Jadi menyalahkan kegiatan itu jatuhnya ya. Padahal emang sebelumnya dia punya riwayat penyakit segala macam. Makanya kadang-kadang ya saya kurang setuju dengan istilah tumbal itu dengan di kuda lumping itu ya. Mungkin kalau ditarik ke apa namanya ke alam goib mungkin ya. Cuman kalau sampai harus ditumbalkan ya enggak ini aja masalah kesenian loh gitu kan. Enggak seperti itulah. Yang sakral dan sebagainya. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, apa harapan Bang Yudi untuk kesenian kuda lumping? Karena kan Bang Yudi mantan pelaku penari kuda lumping nih Bang. Jadi ada 4 yang pengen saya sampaikan. Satu buat penonton nih. Tolonglah kita nikmatin aja, jangan bikin rusuh, jangan bikin ribut. Apa namanya? Kita nikmatin aja kesenian ini gitu. Lestarikan aja. Nah, buat para YouTuber yang sekarang memanfaatkan itu, tolonglah jangan fokus pada keributannya aja. Fokus pada hal yang baiknya. Tolong difokuskan pada hal yang kesakralan itu yang kita coba keangkat itu kan. Nah, buat apa namanya penarinya, penggiat seninya, tolong semangat. Kalian ini ujung tombak melestarikan kesenian ini gitu kan. Jangan terpancing untuk melakukan hal-hal yang di luar konteks atau di luar kesenian itu gitu. Nah, buat apa namanya pemerintah itu tolong, misalkan pemerintah ini tolong dikembangkan lah ini. Budaya-budaya kita ini harus dikembangkan. Jangan sampai ini punah karena kita kan kalau bukan karena budaya kita nggak punya jati diri lagi gitu. Budaya ini jati diri kita, jangan sampai diambil orang negara lain lagi gitu kan. Kan sayang sekali. Betul. Ya mungkin cukup itu aja yang pengen saya sampaikan. Iya, jadi semuanya dapat nih, pemerintahnya juga, terus para penontonnya juga, pelaku seninya juga, dan tadi karena sekarang media ujung tombak juga kan ya, ambil yang baik-baiknya nih, jangan pas ributnya kalian share, tapi pas ritual sakralnya kagak mau tuh gitu kan ya. Tuh pemerintah juga tadi wadahnya mungkin ya Bang ya, ketika ada potensi desa A punya sanggar kuda lumping yang lumayan top, support mereka gitu kan ya. Kalau bisa kirim ke luar negeri untuk pementasan supaya kesenian kuda lumping kan terkenal di seluruh dunia gitu kan ya. Jangan sampai diambil sama Malaysia lagi gitu. Contoh kayak reok batik dan sebagainya. Padahal UNESCO udah mengakui bahwasanya itu punya Indonesia gitu kan ya. Coba kalau nggak tetap dilestariin, nggak dimainin, udah bubar itu pasti gitu kan ya. Wis, gue rasa cukup ya pada video kali ini. Kita doakan semoga Bang Yudi ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki, begitu pun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Yudi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika melakukan kegiatan ataupun teman-teman semua ketika mau nonton kuda lumping gitu kan ya. Tapi ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Yudi, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Bungkus.